Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam perkumpulan yang luar biasa di Majlis Ta'lim Al-Khair wal Barakah yang memiliki nisbah kepada seorang ulama besar, Sultan al-Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syadili, yang mana kita tahu adalah ahbab bahwa setiap ucapan ulama pasti mengandung sir, mengandung makna yang luar biasa. Apalagi pemberian nama daripada satu kegiatan kebaikan, maka tentunya itu mengandung sir yang luar biasa. Al-Khair wal Barakah, Masya Allah, mau cari kebaikan ini tempatnya, mau cari berkah ini tempatnya. Alhamdulillah, insya Allah al-isim alal musamma, insya Allah nama sesuai yang diberikan nama artinya membawa keberkahan buat kita semuanya. Apalagi tadi kita dengarkan dari Al-Habib Abdurrahman menjelaskan memang bagaimana para sadatina alawiyin mereka memiliki perhatian yang besar kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melihat banyak umat Islam saat ini kalau mengkaji kitab terlalu panjang, wah mungkin baru lihat kitabnya tebal udah mundur duluan ya. Makanya Imam Ibrahim Lakhani dalam kitab Harf Tauhid mengatakan dikatakan umat takwil kallatil imam wa syara ikhtisar bil muntazar. Dikatakan at-takwil kalau terlalu panjangkan pembahasannya kallatil imam, semangat bakal lemah. Baru lihat kitabnya tebal, Masya Allah luar biasa. Maka syarat ikhtisar, maka ikhtisar jadi multazam, suatu kewajiban. Maka subhanallah sadatina alawiyin, bahkan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah meringkas Ihya Ulumuddin menjadi 10 bait saya, 10 abiyat saya. Alaika bittaqwallah fi sirri wal alan ila akhir al-qasidah. Ada semuanya ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Subhanallah wa hakadha. Makanya subhanallah para aulia salihin khususnya sadatin alawiyin, mereka memiliki ihtimam luar biasa. Sebab tujuan mereka bukan memperbanyak daripada tulisan, tapi mereka mau mengeksekusi, menyelamatkan umat manusia sebanyak-banyaknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berusaha dengan semaksimal mungkin, bahkan dengan kitab yang ringkas sedikit pun. Bahkan terdapat banyak di dalam kitab para aulia salihin, itu dalam kitabnya terdapat sir. Orang yang baca kitabnya walaupun tidak paham dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai Al-Habib Umar pernah cerita waktu urus dakwah ke Prancis, daerah Eropa sana. Itu masuk ditertibkan dakwah Habib Umar untuk masuk ke dalam penjara untuk berdakwah kepada narapidana di sel sana. Itu ketua narapidana yang sana artinya penjaga sel sana, artinya apa namanya itu, penjaga penjara itu, sipirnya bilang ke Habib Umar, sipirnya non muslim, dia bilang, ya Habib Umar, di sini yang suka bikin gaduh nih banyakkan narapidana muslimin. Wow, bikin gaduh terus, bikin keributan. Akhirnya kita bingung gimana caranya ya untuk menenangkan narapidana. Akhirnya kita cari tahu, dapatlah masukan, suruh kirimkan kitab yang dikarang oleh ulama Yaman namanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kitab Risalatul Mu'awanah. Kita diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Begitu orang-orang narapidana baca, subhanallah berubah jadi orang baik semuanya. Yang paling tenang adalah narapidana muslim. Bahkan banyak narapidana non-muslim saat ini pada baca itu kitab semuanya ikut masuk ke dalam Islam. Ada Imam Al-Haddad berdakwah wafatnya 300 tahun yang lalu, tapi lihat pengaruhnya hingga sekarang. Ini juga teringat kisah Habib Abdul Qadir Ibn Gudban waktu berangkat ke Hadramaut, berjumpa dengan Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Duduk depan Habib Idrus, dia bilang, bagi Habib, anda pengen baca kitab di hadapan aku. Kata Habib Idrus bin Umar, kalau khalas ente baca kitab Risalatul Mu'awanah. Ibn Gudban waktu itu Habib Abdul Qadir, dia berharap bisa baca depan Habib Idrus ini kitab-kitab yang besar, kitab Imam Ghazali atau kitab Abu Talib Al-Makki dan lain-lainnya. Tapi subhanallah disarankan baca kitab Risalatul Mu'awanah. Sedikit kecil hati ya Ibn Gudban.
pulang ke rumah dipikir, ya Allah, Anda berharap baca Ihya, Anda berharap baca Gutul Gulub, Anda berharap baca kitab-kitab besar, tapi Risalatul Ma'awanah, tapi malas amar Syekh, amar dari guru kita bawa. Keesokan hari ini bawa kitab Risalatul Ma'awanah. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, biasa para aulia ini Allah bukakan hijab, jika bisa melihat bukan cuma zahir, isi hati itu kebaca semuanya. Itu Idrus bin Umar tengok Yahya Abdul Qadir yang Abdul Qadir. Ini tahu nggak nih kitab Ihya yang ngarang siapa dan dikarang untuk siapa? Ada kitab karangan Al-Qutub dan dikarang untuk seorang qutub. Pimpinan aulia untuk pimpinan aulia. Ada Al-Habib Abdullah Haddad mengarang kitab Risalatul Ma'awanah untuk Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Al-Qutub lal-Qutub. Kemudian itu syarah bahagia Habib Ibn Gundan. Alhamdulillah kalau begitu ada kitab azim. Kutub Al-Haddad, kutub Auliya As-Salihin, subhanallah. Kalau kita baca ada nur, ada cahaya, ada sir. Makanya kita dituntut alhamdulillah mempelajari daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala melalui para auliya, para salihin, memiliki nisbah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab menimba ilmu agama Allah ada syai' wajib. Perkara yang diwajibkan Allah kepada kita semuanya. Dan juga lihat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah adalah dengan ilmu yang dimiliki olehnya. Makanya Allah gambarkan di dalam Al-Quran bagaimana saat Allah yang menciptakan Nabi Adam, Allah nyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dia akan jadikan kata Allah fil ard, di muka bumi ini khalifah. Maka saat itu para malaikat Allah mengatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat berkata kepada Allah, ya Rabb, kenapa kau ingin ciptakan makhluk yang baru yang kemungkinan bakal berbuat kerusakan di muka bumi, saling menumpahkan darah? Apakah nggak cukup kami para malaikat-malaikatmu yang setiap saat bertasbih untukmu dan setiap saat mengagungkanmu? Maka dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka di sini asyahid ayalah ahbab, kalau kita kaji makna pemahaman daripada firman Allah ini, terdapat banyak sekali pelajaran. Ketika Allah nyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya jadikan di muka bumi khalifah. Asyahid di sini hadirin, maka makannya Nabi Adam buah yang dilarang itu adalah bentuk skenario Allah yang memang pengen menurunkan Nabi Adam ke bumi. Jadi nggak bisa kita salahkan Nabi Adam. Ini gara-gara Nabi Adam kita turun ke Ternate. Coba kalau nggak kita dalam sorga. Lah, ada dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan waktu perjalanan Isra wal Mi'raj. Kata Rasulullah, saya waktu Isra Mi'raj berjumpa melihat rohnya Nabi Adam, berjumpa dengan rohnya Nabi Musa. Wah, Nabi Musa kan lisanul had. Nabi Musa ini lisannya ini ucapannya pedas. Enggak pandang bulu kalau dia ngomong. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Adam, dia bilang, ya Adam, anta sabab, ini sebabnya nih kita turun ke muka bumi, akhirnya umat kita sebagian masuk neraka, sebagian umat kita diazab oleh Allah. Coba kalau kau nggak makan ya Nabi Adam, kita semua beserta keturunanmu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Nabi Adam berkata, ya Musa, bukankah ini semua telah ditakdirkan oleh Allah 100.000 tahun sebelum aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada qadarullah, ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Nabi Musa pun nggak bisa jawab. Kenapa? Bicara takdir, bicara ketentuan Allah, mundur Nabi Musa. Dan subhanallah, Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ini jangan sekali-kali kita menyalahkan Nabi Adam. Nabi Adam itu dilarang cuma ngambil satu buah dibagi dua lagi, setengah buat dia, setengah buat istrinya. Coba kalau kita gantikan Nabi Adam, mungkin seakar-akarnya kita makan. Cuman subhanallah, lihat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan Nabi Adam ini khalifah di muka bumi. Ada dijelaskan apa sih arti khalifah. Al-khalifah yang dimaksud adalah orang yang menjalankan hukum-hukum Allah di dalam kehidupannya. Artinya kita semua ya ahbab, saya juga antum sekalian, kalau kita bisa jalankan hukum Allah dalam kehidupan kita, kita jalankan syariat Allah dalam kehidupan kita, maka antum khalifatullah fil ardh. Maka kita termasuk khalifahnya Allah di muka bumi ini.
Makanya dinyatakan, Allah nyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Para malaikat pun berkata, ataj'alu fiha ya Rabb, apakah engkau menciptakan makhluk yang baru di muka bumi yang bakal berbuat kerusakan, yang saling menumpahkan darah? Maka dibahas oleh Imam Sa'rawi, ulama Mesir, ahli tafsir. Syekh Sa'rawi bilang, ini dari mana tahu malaikat kalau manusia bakal berbuat kerusakan? Padahal belum diciptakan sama Allah. Allah belum menciptakan manusia, tapi kalau mereka udah bilang ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, maka dijawab oleh Imam Sa'rawi. Syekh Sa'rawi bilang, sesungguhnya para malaikat ini melihat ada makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia, ini bangsa jin. Yang mana bangsa jin ini sudah diciptakan oleh Allah sebelum manusia diciptakan. Yang mana bangsa jin di dunia buat kerusakan, saling menumpahkan darah. Jadi kita bilang yang tawuran bukan cuma manusia, jin udah tawuran duluan, hadirin ya. Udah saling perang, saling membunuh, saling ini. Makanya para malaikat bertanya bukan ingkar. Pertanyaan malaikat kepada Allah bukan ingkar, lakin lil istifsar. Pengen tahu kenapa ya Allah, apa sirnya, apa rahasianya, kenapa kau menciptakan makhluk yang baru. Jadi bukan berarti malaikat mengingkari apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dibahas juga oleh sebagian ulama, para malaikat mengucapkan hal ini, hadirin, mengetahui karena apa ya? Mereka melihat di Lauhul Mahfuz. Sebab di Lauhul Mahfuz itu tertulis kullu ma kana wa ma yakun atau wa ma sayakun. Min yaumin hadza ila yaumil qiyamah ila yaumil abad. Semua udah tertulis tuh di Lauhul Mahfuz. Bahwa nanti bakal ada manusia di daerah ini bakal berbuat seperti ini. Ini perkumpulan kita juga udah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Maka alhamdulillah ini perkumpulan gak sia-sia, hadirin. Duduknya kita semua ini semua telah digariskan oleh Allah sebelum kita diciptakan ke muka bumi. Ditulis. Saat itu para malaikat menyaksikan, membaca tuh takdir umat manusia. Bingung kok ada berbuat kerusakan, ini seperti ini begini. Maka mereka bertanya lil istifsar. Maka Allah nyatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan sebagian ulama mengartikan kalimat khalifah ini diambil dari kalimat khalafah. Khalafah artinya khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Dan subhanallah, hadirin, memang kita manusia ini di muka bumi saling lihat, seperti ucapan malaikat, menumpahkan darah, perbuat kerusakan, gak pernah akur, ada aja masalah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa manusia ini bakal seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan solusi. Apa solusinya? Ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Wa 'allama Adam al-asma kullaha. Jadi solusinya ilmu adalah solusi dalam setiap problem. Ilmu adalah solusi dalam setiap permasalahan. Makanya tadi kita dengar dari Habib Abdurrahman orang bicara di sana, bahwasanya ini ilmu, hadirin, benar-benar bisa jadi solusi. Jadi dinyatakan cuman ada orang punya ilmu tapi berantem juga. Nah ini, hadirin, semakin ilmu luas maka kalah ingkar, maka dia bakal sedikit ingkar. Maka dinyatakan oleh ulama, man daga ilmu daga sadruh. Yang ilmunya sempit, hatinya juga sempit, nggak bisa terima perbedaan. Tapi kalau hatinya luas, subhanallah, melihat perbedaan tenang. Ada pendapat ulama, ya dimaklumin, mungkin ada gol ini, ada pendapat ini. Tapi kalau sempit, subhanallah. Ada teringat kisah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan waktu cerita tentang masalah haul. Dia bilang dulu Buya Hamka itu fi bidayatul amr, awal-awal itu melarang haul. Dan haul ini nggak ada dalilnya. Haul ini bid'ah, nggak ada dalilnya. Cuma di akhir hayatnya Buya Hamka bikin haul buat uminya. Kata Habib Jindan. Dia bikin acara haul, dia bikin besar-besaran haul untuk orang tuanya. Sampai sebagian orang nanya, ya Buya, kenapa kok sekarang bikin haul? Awal kan melarang bikin haul. Kata Buya, ya dulu Buya baru baca 1 kitab, tapi sekarang Buya dibaca 10 kitab katanya. Kemudian semakin luas ilmu seseorang, selesai masalah. Maka di sini, hadirin, Allah nyatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam al-asma'. Di sini mungkin juga jadi pelajaran buat kita. Kenapa yang diajarkan asma'? Sebab ini semuanya adalah disiapkan oleh Allah bahwa Nabi Adam bakal jadi khalifah di muka bumi.
Sebab kalau Allah tidak mengajarkan al-asma, yang mana dijelaskan al-asma adalah nama-nama benda yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semua diajarkan oleh Allah pada Nabi Adam. Sampai kalau kita baca tafsir itu, sampai Nabi Adam bisa membedakan ainal ghas'ah wa ainal husyai'ah, piring besar, piring kecil. Artinya sampai nama benda, nama piring diajari sama Allah. Kenapa? Hikmahnya, kata Syekh Sa'rawi, adalah tujuannya sebab Nabi Adam ini bakal turun ke bumi, bakal melihat asya, bakal melihat benda semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Adam bakal berinteraksi, yang namanya khalifah, dia bakal berinteraksi dengan orang sekitarnya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Dia bakal membimbing, mengarahkan. Kalau seandainya Nabi Adam tidak tahu nama benda, repot. Jadi kalau mau bilang, tolong nak ambilkan sesuatu yang ada di gunung, yang mana yang ada di gunung, apa nak, saya nggak tahu, pergi ke gunung, dia anak pergi ke gunung, wah bukan yang itu, cari lagi yang lain, nggak bakal ketemu hadirin. Tapi lihat Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa mengatur, ayolah bang. Nama benda diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, dan subhanallah, hanya dengan nama benda berubah kedudukan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan para malaikat, Allah kumpulkan para malaikat-malaikatnya semuanya tanpa terkecuali. Kemudian Allah tampakkan benda, semua benda yang di langit maupun di bumi. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, "Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Kata Allah, ya malaikat, sebutkan nih nama-nama benda yang ada di hadapan kalian. Kalau kalian benar, kalian lebih baik daripada manusia, maka para malaikat pun angkat tangan mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak tahu ya Allah. Maka saat itu Allah memerintahkan Nabi Adam menyebutkan nama benda di hadapan malaikat. Berdiri kala itu. Bisa kita bayangin hadirin, para malaikat yang nyerah nggak tahu, Nabi Adam berdiri menyebutkan nama benda satu demi satu, bagaikan seorang guru mengajarkan pada murid-muridnya. Dikatakan ini gelas, ini semua disebutkan. Sampai para malaikat pun terkagum-kagum pada Nabi Adam alaihissalam. Lalu setelah itu apa perintah Allah pada malaikat? Yu'izulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka semua malaikat diperintahkan sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Sujud pada Nabi Adam. Wah, sujud di sini hadirin perlu kita pahami. Yang pertama sujud adalah sujud ihtiram, untuk menghormati, bukan sujud menghambakan Nabi Adam, menghambakan diri pada Nabi Adam. Kita jadakan hadirin. Syekh Sa'rawi juga bilang, kalau seandainya sujudnya itu atas perintah dari Allah, maka sujud pada siapapun itu menunjukkan penghambaan diri kita pada Allah, bukan penghambaan diri pada orang yang kita sujud padanya. Contoh, kita sholat sujud menghadap Ka'bah, apakah kita nyembah Ka'bah? Lah, pada hakikatnya kita nyembah Allah. Maka begitu juga ketika Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, itu tandanya adalah Allah memerintahkan mereka untuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala atas ciptaan yang Allah ciptakan yang begitu mulianya. Wahakadha. Jadi lihat, ini ilmu, nggak main-main hadirin. Makanya para malaikat sampai sekarang hadirin menghormati ahli ilmu. Jangankan para ulamanya, para penyembahnya dihormati oleh para malaikat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridam bima yasna. Para malaikat membentangkan sayapnya buat siapa? Buat para penyembah ilmu agama Allah, buat kita semuanya, tanpa terkecuali. Itu malaikat membentangkan sayapnya ridam bima yasna, ridha atas apa yang dilakukan para penyembah ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita duduk di majlis ta'lim al-khair wal barakah, dan dikira kita cuma duduk di atas karpet. Ini karpet permadani zahirnya, tapi sebenarnya kita lagi duduk di atas sayap malaikat Allah. Makanya kalau orang bicara tentang orang hebat, artis, pejabat, orang yang nomor satu hadirin, kalau turun dari mobil dibentangkan karpet merah, masya Allah, ini orang-orang VIP yang bisa nginjek karpet merah. Alhamdulillah kita di karpet merah semua sekarang. Kita orang VIP. Cuma terus terang, sayap malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala kadang bisa ini kecuali para penimba ilmu agama Allah. Maka antum datang ke sini, duduk subhanallah menimba ilmu agama Allah dari guru kita Al-Habib Bagir, mempelajari daripada kutub salaf, kutub para aulia salihin yang masya Allah semua kitabnya nur, cahaya.
rahasia dari Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah di majlis ini. Insyaallah kita yang hadir saat ini enggak keluar melainkan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah sanad, mata rantai yang bersambung kepada guru-guru kita. Antum duduk ngambil ilmu dari Habib Bagir. Habib Bagir bersambung sanadnya kepada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syakiri. Habib Salim bersambung sanadnya kepada orang tua beliau, kepada kakak beliau, terus bersambung guru ke guru, guru ke guru sampai ke Rasulullah. Sehingga apa yang disampaikan beliau sama persis yang disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabat. Sama. Sebab ini gunanya sanad. Makanya kalau Ibnu Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu arba'ah, dia katakan laula sanad sayaqulu man syaa bima syaa. Kalau bukan karena sanad mata rantai, orang bakal ngomong semaunya. Tapi kalau ada sanad, nggak bakal ngomong semaunya. Kenapa? Diikat, nggak bisa keluar dari dialog. Halas, ikut sini, ikutin apa yang diucapkan. Kalau saya mau kasih contoh hadirin, kalau kita sholat berjamaah, ini softnya ada 100 soft. Soft yang paling belakang, yang nomor 100, gerakan dia bakal sama dengan gerakan imam. Padahal nggak bisa melihat imam. Mungkin dia nggak dengar suara imam, tapi dia cukup lihat orang yang berada di soft depannya, yang di depannya ruku, dia ikut ruku. Kenapa? Sebab saya yakin yang di depan saya ruku, karena di depannya juga ruku, depannya juga pasti ruku, dan terus bersambung sampai ke imam. Nggak mungkin kalau di depannya ruku, imamnya lagi tahiyat akhir udah salam baru ruku. Lah, mustahil. Bakal ngikut. Maka oleh karena itu ya ahbab, kalau kita ngikutin orang yang memiliki sanad dari guru ke guru, maka aman. Apa yang kita dapatkan sama dengan apa yang disampaikan imam yang pertama, itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini majlis dikasih keberkahan oleh Allah, yang hadir diberi keberkahan oleh Allah, dan kita doakan insyaallah dibagi dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ibnu Abdurrahman, juga para syibad kita, guru-guru kita insyaallah selalu mendapatkan naungan penjagaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin birahmatika arhamar rahimin. Terima kasih banyak daripada sampaian penyampaian yang disampaikan Habib Rahman, dan kami bersedia kepada Habib Syafiq bin Ali Ridha Insyaallah bersama. Alhamdulillah, yang biasanya majlis jam 10 selesai. Ini jadi kita dengar tadi, salaf kita membuat kita yang tipis-tipis, di satu jamiah jarang yang tebal. Itu nasihat dia mungkin paling banyak. Yang kasih dari Ihya Ulumuddin. Nanti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir meringkas lagi dengan qasidahnya. Alaika bidzikrillah. Bismillah. Jadi ada kulihal dikatakan ada satu pepatah yang memuji tentang ilmu Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dikatakan qaliluka yakfini walakin qaliluka la yuqalu qalilu. Sedikitmu itu mencukupi aku, dan sedikitmu itu tidak dikatakan sedikit. Nah, kenapa dikarang kitab-kitab tipis? Hikmahnya yuhfazul kitab liyuhfaz. Ulama-ulama besar ini Syekh Bani Alawi meringkas kitab-kitab, buat ringkasan kitab yang kecil supaya kita hafal. Dan kitab-kitab dibuat dengan berjus-jus, berjilid-jilid, diyufham supaya memahami. Oh, ini tafsir ini atau tafsir ini, Dan salah satu tafsir tadi Anbiuni bi asma'i haula, Jadi salah satu tafsir yang menyatakan Nabi Adam alaihissalam diajarkan nama-nama. Apa itu inti nama-nama? Nabi Adam punya ilmu yang tidak dimiliki oleh seluruh malaikat, yaitu malaikat Nabi Muhammad Nabi Adam mempunyai 5 nama yang dia ketahui, yang disebut dengan ahli kisah. Nama Nabi Muhammad SAW, nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nama Sayyidah Fatimah Zahra, nama Al-Hasan wal Husain. Jadi inti daripada seluruh nama-nama. Jadi itu ada dalam sebuah tafsir yang kita ubahkan. Semoga apa yang kita dengar, semoga bisa dimanfaatkan. Ilmu yang sedikit diamalkan, barokah. Bagaimana supaya ilmu mentah, tidak hilang? Amalin. Doa bangun tidur baca.
Jangan besar-besar. Ya, alladzi ahyana ba'da ma amatana. Mau tidur bismillahirrahmanirrahim, ayo bangun. Kaki kanan masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Dan barang siapa mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, ya akan dia keluar dari. Kenapa? Ulama harga ilal amilun, wal amiluna harga ilal mukhlisun, wal mukhlisun ala khatar. Ulama masih celaka, masih bisa ya jatuh, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan yang mengamalkan ilmunya masih celaka, kecuali yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatar, dan orang yang ikhlas dalam posisi berbahaya. Pagi ikhlas, sore nakal, sore malam ikhlas, pagi besok. Nah, bagaimana mempertahankan itu? Dan semoga ini sedikit bermanfaat dan kita tutup majelis ini dengan tarbiyyah zikir dan doa ya seperti biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Ya Rabbana a'tarafna bi annana kafarna wa annana asrafna ala ma asrafna wa tub alayna tawbatan taghfir li kulli hawba wastur lana ma'amurati wa amin rawadi waghfir li walidina rabbi wa mawludina wa lani wa ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimin يا ربي فاسمع ولا الرجل منا لا بالحساب منا بالمصطفى الرسول احظى بكل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه على النصر والحمد لله الذي ولدنا. Kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiqul mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sini. Bagian konsumsi silakan tolong Pak di bawah deh. Diangkat meja nih.